Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mabimat TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika dan soal-soal tentang matematika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tugas yang telah kalian kerjakan di minggu kedua. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas soal A. Nah, untuk soal A, kita punya limit X mendekati pi per 3 dengan fungsi trigonometrinya cos X ditambah sin 2X pangkat min 3. Nah, karena ini sangat mudah, tinggal kita menggunakan metode substitusi langsung. Artinya tinggal kita ubah X-nya menjadi pi per 3. Nah, di sini cos pi per 3 ditambah sin 2, ya 2 dapat dari sini, X-nya X pi per 3. Pangkat min 3 dapat dari sini ya. Kemudian karena sudah kita substitusi, kita ubah pi per 3-nya dalam bentuk derajat. Yang awalnya radian yaitu pi per 3 menjadi 60 derajat. Ditambah sin 2 dikali 60 derajat menjadi 120 derajat ya di sini ya. Kita rubah ini 120 dapat dari perkalian 2 dikali 60 derajat. Pangkat min 3-nya tetap ya, tetap. Kemudian kita lihat tabel trigonometri sudut-sudut istimewa, maka kita punya cos 60 derajat itu sama dengan 1/2 ditambah sin 120 derajat itu 1/2 akar 3. Nah, pangkat min 3-nya tetap. Nah, untuk soal esai kalian bisa kerjakan sampai sini, tapi untuk soal PG kalian harus tepat sesuai dengan pilihan gandanya. Nah, biasanya untuk soal PG tidak sampai sini, kalian harus sampai menguraikan min 3-nya. Maka kita dapatkan 1/1/2 ditambah 1/2 akar 3 pangkat 3. Sudah tidak ada min ya. Jawabannya adalah 1 dibagi 1/2 ditambah 1/2 akar 3. Kenapa ini tidak bisa dijumlahkan? Karena yang di sini tidak punya akar 3 dan di sini punya akar 3. Nah, ini termasuk penjumlahan akar ya. Nah, penjumlahan akar itu tidak bisa karena salah satunya tidak ada akarnya atau akarnya berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan. Lanjut ke soal yang B. Soal yang B, kita punya soal ini. Limit X mendekati 0 tan 12X dibagi 1/2X. Ini sangat mudah karena ini sudah sesuai dengan aturan limit trigonometri. Artinya tinggal kita kerjakan saja. Maka kita punya 12 dibagi 1/2 dapat dari mana? 12-nya itu pembilang dan 1/2-nya itu penyebut. Jadi 12 dibagi 1/2 sama dengan, nah kita uraikan seperti ini ya untuk melakukan pembagian pecahan. 12 dibagi 1/2, 1/2-nya ini jadi kali jadi 2/1, jadi sama dengan 24. Untuk soal B gampang ya. Kemudian soal C. Soal C kita punya limit X mendekati 0 dengan fungsi trigonometrinya itu 12 tan pangkat 3 4X dibagi 6X pangkat 2 tan 3X. Nah, di sini kalian tidak harus merubah ya, tidak harus merubah karena di sini sudah ada tan dan tan itu termasuk di dalam aturan limit trigonometri. Artinya tannya tidak harus dirubah. Tetapi karena di sini pangkat 3, artinya si tannya harus kita uraikan menjadi seperti ini. Karena tan 4X-nya ada 3, pangkat 3 jadi tan 4X, tan 4X, tan 4X. Seperti ini ya, jadi ada 3 tan 4X-nya. Kemudian 12 itu konstanta di depan yaitu 12, dan 6 juga konstanta di depan untuk penyebutnya. Jadi 12 dibagi 6 ditaruh di depan. Kemudian tan 4X ini agar sesuai dengan aturan limit trigonometri, kita uraikan X pangkat 2-nya jadi X dikali X. X-nya ada 2. Nah, yang ini sudah sesuai dengan aturan limit trigonometri. Ini juga sudah sesuai. Tan 4X, tan 3X dapat dari sini yang bawah ya, yang penyebutnya. Tinggal di sini tulis lagi ya. Kemudian kita uraikan sesuai dengan aturan limit trigonometri. Kita punya
12 dibagi 6, 2 ya. Kemudian tan 4x dibagi x jadi 4 dibagi 1. Tan 4x dibagi x jadi 4 dibagi 1. Tan 4x dibagi 3x jadi sini ya, 4/3. Kemudian kita kalikan 2 kali 4 kali 4 kali 4. 2 kali 4 8. 8 dikali 4 32. 32 kali 4 128 ya, kita punya ini. Untuk menyebutnya 1 dikali 1 1, 1 kali 3 3. Nah, kemudian 128 dibagi 3 bisa enggak itu disederhanakan? Ya, ini kalau untuk disederhanakan nggak bisa ya untuk pecahannya, tapi untuk pembagiannya atau bisa kalian kerjakan sampai sini juga boleh, sampai sini juga boleh sampai yang merah, yaitu 42,67. Nah, kita lanjut soal yang D. Soal yang D, di sini kita punya soal limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 8X dibagi X tan 4X. Nah, yang kita curigai ini 1 min cos 8X, ada cos di sini. Ini tidak sesuai dengan aturan limit trigonometri. Nah, artinya itu akan kita rubah menjadi 2 sin pangkat 2 4X. Kok berubah jadi seperti ini? Ini sesuai dengan identitas trigonometri yang awalnya seperti ini ya. Nah, kalau di sininya 8, di sininya 4. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tetap ya kalau di sininya 4 bagi 2 2. Kalau di sininya 6 jadi 3 ya, tergantung di sininya nanti dibagi 2. Jadi di depannya tetap 2 sin pangkat 2 dengan aturannya seperti ini, 1 min cos ya. Dibagi X tan 4X dapat dari soal. Ini sama ya untuk penyebutnya. Terus kita selesaikan seperti soal yang C. Di sini sin pangkat 2-nya kita uraikan jadi ada 2 sin 4x sin 4x ya, ada 2 karena dia pangkat 2. X tan 4x. Nah, karena di sini dia penyebut, 1 nggak usah ditulis ya. Nanti kalau dia pembilang 1 ditulis karena dia penyebut, karena 2 dibagi 1 tetap 2. Jadi tidak ditulis juga nggak apa-apa ya. Kemudian sin 4x dibagi ada 2 ya, diuraikan ya. Di sini X ya, dapat dari sini X, terus tan 4X dapat dari yang di sini dari penyebutnya. Kemudian karena ini sesuai dengan aturan limit trigonometri, kita punya 2 ditaruh depan ya, tetap 2 konstantanya, 2 dibagi 1 2. 4/1 ya, 4/1 dapat dari sini, karena di sini X saja. Kemudian sin 4X dari sini 4, tan 4X dapat 4 di sini. 4 bagi 4 1 ya, 2 kali 4 8, 8 bagi 1 8. Di soal D itu jawabannya 8. Kita lanjut soal yang E. Soal E kita punya limit X mendekati 0 dengan fungsi trigonometrinya X sin 6X dibagi 1 min cos 10X. Ini yang kita rubah adalah yang cosnya, yang 1 min cos 10X. Jadi berapa? Ya benar, jadi X sin 6X karena dia pembilang tetap karena dia sudah sin. Kemudian yang ini 1 min cos 10X jadi 2 sin pangkat 2 5X, karena 10 dibagi 2 5 ya. Kemudian kita uraikan yang bawah sin pangkat 2-nya jadi sin 5X seperti ini. Nah, karena dia yang tadi saya katakan ya, yang di soal D, karena dia di sini pembilang, satunya ditulis jadi 1/2 ya. Ini X tetap X, sin 6X dapat dari sini sin 6X, sin pangkat 2 5X jadi ada 2 ya, sin 5X-nya. Kemudian karena ini sesuai dengan aturan limit trigonometri, kita punya 1/2 dikali 1/5 dikali 6/5. 1 kali 1, 1 kali 6, 6. 2 kali 5, 10. 10 kali 5 jadi 6/50. Ini sudah sederhana belum? Belum, karena masih bisa kita bagi ya. Kita bagi 2 sederhananya, yaitu menjadi 3/25. Jadi ini jawaban untuk soal E ya. Ingat, yang harus kalian ingat itu adalah identitas trigonometri. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kalian harus ingat identitas ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.